Si rumah mertua gue ini di Bandung nih udah 3 bulan kosong sebelum gue pulang. Emang nggak ditinggalin orang mama? Iya, karena mertua gue juga kan sempat ikut Jakarta juga kan. Nah, jauh sebelum itu pernah ada kejadian juga. Jadi kayak ada satu sosok kakek-kakek, badannya ular. Tinggal di situ. Dan dia ini di rumah nih emang bikin panas suasana rumah aja. Assalamualaikum warga, kembali lagi bersama saya Arski dan Dudi di Street Journalism. Udah 2 mingguan kita nggak ngebahas yang mistis-mistis nih. Lama banget. Iya nih. Jadi kali ini di malam Jumat, seperti minggu-minggu sebelumnya kita akan ngebahas kisah-kisah misteri dari mana nih kisah misteri kita kali ini? Ada orang sih. Ada orang, salah satu Laki-laki ya? subscriber kita juga nggak nih? Tapi kita belum tahu nih dia mau cerita apa. Oh iya, dia belum tahu mau cerita apa. Kayaknya seru, tapi denger sih tadi kayaknya tentang kesurupan gitu. Iya. Oke, langsung aja kita panggil orangnya. Sudah ada di sini Mas Eka. Halo Mas Eka, selamat datang di Street Journalism. Senang sekali bisa bergabung di sini ya. Iya dong. Mantap. Katanya ada cerita nih Mas yang mistis-mistis gitu. Ada, Ra. Jadi Langsung nih, apa gimana? Langsung aja lah. Penasaran kita nih. Oke, mulai dari mana ya? Jadi ceritanya ini dialamin sama gua sama bini gua di bulan puasa. Tahun lalu. Bulan puasa tahun lalu. Gua baru balik dari Jakarta ke Bandung kan, ke rumah mertua gua di Bandung. Gua berangkat kan dari Jakarta jam 2 sampai Bandung jam 5 pagi. Habis itu beres-beres, terus persiapan setelah sholat tidur kan, mau tidur lagi kan. Iya. Kita udah di kasur nih berdua. Tapi posisi gue belum tidur. Belum tiduran gitu, gue masih duduk di kasur, bini gue udah tiduran. Emang udah ngantuk dia kan. Gak lama dari situ gue minta digarukin punggung gitu, Ra. Kayak, yang tolong garukin, aku gatel punggung gitu kan. Nah terus awalnya bini gue garuknya tuh kayak biasa aja garuk, gimana sih garuk gitu kan. Lama-lama itu garukannya jadi nyakar, Dut. Anjay. Sumpah. Gue bilang dari awal kenceng banget kayak nyakar. Kan garuk-garuk gini doang kan. Iya. Ini kayak ditekan kukunya tuh iya. Terus yang sakitnya nggak? Pas gua tengok bini gua tuh udah kayak ketawa-ketawa gitu. Ketawa aneh. Iya, ketawa. Kayak gitu ketawanya, Ra. Terus Tiba-tiba ya Iya, tiba-tiba. Nah gua kira dia bercandaan, dia emang suka bercandain gua pun suka bercandain dia gitu ya. Nah bercanda nih, gua tampar-tamparin masih malah makin jadi ketawanya. Terus akhirnya, nggak beres nih, kayak kesurupan nih orang. Terus akhirnya gua cabut kamar, matiin lampu. Ditinggalin. Gue mau mastiin, soalnya kalau misalkan dia bercanda, gue matiin lampu, dia pasti takut biasanya. Masih kira bercanda. Iya, masih mikir bercanda gitu. Akhirnya gue cabut, ini dia malah makin ketawa-ketawa cuy. Maksudnya lampu udah mati, tetap masih ketawa-tawa. Gitu. Akhirnya gue cabut keluar, mikir gue harus ngapain ya. tapi emang posisi di rumah lu lagi sendiri, gak ada kayak nyokap bokapnya atau gimana? Lagi ada gua, bini gua sama adik ipar gua udah tidur di kamar satunya. Terus? Akhirnya gua keluar kamar, mikir gua harus ngapain ya. Bingung. Maksudnya gua belum pernah menghadapi hal seperti ini, iya gitu. Nah gue inget, gue pernah nonton salah satu konten horor gitu ya. Dan dia bilang kalau misalkan ada orang kesurupan tuh, lu cukup baca Al-Fatihah sama dipijit jempol kakinya. Oh iya. Katanya gitu ya. Akhirnya setelah gue mikir, ya udah gue balik lagi ke kamar. Itu makin jadi juga ketawanya. Tapi ada rasa takut gak? Ya ada lah. Kirain biasa aja lah. Enggak. Cat aja langsung Takut gitu kan. mah tetep takut gue. Sebelum gue baca Al-Fatihah, gue tampar-tamparin lagi kan. Iya. Masih tetep, malah dia tuh kayak sempat bercanda gitu. Apa nih yang ditampar mukanya? Mukanya gue gini-giniin. Terus
Terus dia kayak Bercandain masih bercandain gua, apa kayak nutup selimut. Heeh. Terus kayak ciluk ambil ketawa-tawa. Ajak main malah. Iya, terus tutup lagi gitu lagi diulang-ulang gitu. Ih, anjir serem banget tuh, kayak mukanya serem. Mukanya udah bukan muka bini gua. Beda banget beda gitu. banget ya. Iya. Ekspresinya. Akhirnya udahlah gua bacain Al-Fatihah sampai 3 kali lah gua bacain ya. Sambil apa? Pijit jempol kakinya kan. Nah, lama-lama dia kayak mulai lemas. Terus kayak tidur dan akhirnya sadar. Iya, yang sakit kaki aku, kamu ngapain gitu. Oh, dia langsung sadar gitu. Iya. Wah, ternyata tips dari Iya, itu bisa dicoba, Itu bisa itu dicoba ya kalau misalnya ada yang kesurupan, teman baca Al-Fatihah sama pencet jempol ya. Pencet jempol reaksi kakinya. juga. Tekan Iya, apa gitu. Dan ternyata bekerja juga gitu. Terus saya gimana? Iya, dia bangun. Kamu kenapa? Ya kamu kesurupan kata gue. Oh, dia nggak nyadar kalau dia kesurupan. Sama sekali nggak nyadar. Dia orang kesurupan gitu ya, kalau misalnya ada yang ngisi tuh hilang aja gitu. Nggak nyadar. Dan dia jadi lemes aja setelah itu sih. Ditambah lagi kan katanya kalau misalkan cewek nih lagi datang bulan tuh lebih ini ya. Lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Emang dia waktu itu lagi datang bulan. Lagi datang bulan. Tapi lo nggak inget maksudnya kayak apa ada riwayat di rumah mertua lo tuh yang emang kayak horor-horor gitu, atau ngebawa hantunya tuh kebawa dari tempat sebelumnya lo datengin gitu? Nah, sebenarnya ada cerita sebelumnya juga sih. Jadi Gimana tuh? si rumah mertua gue ini di Bandung nih udah 3 bulan kosong sebelum gue pulang. Emang nggak ditinggalin sama Iya, karena mertua gue juga kan sempat ikut Jakarta juga kan. Nah, jauh sebelum itu pernah ada kejadian juga. Jadi kayak menurut orang yang pintar kali ya, kita bilangnya paranormal, semacam gitu lah. Orang IndiHome. Nah, dia bisa lihat katanya kalau di rumah itu tuh ada satu sosok kakek badannya ular Tinggal di situ. dan dia ini di rumah nih emang bikin panas suasana rumah aja. Jadi yang biasanya rumah adem ayam jadi makin panas, ada apa, jadi gampang berantem kayak gitulah. Iya, efeknya gitu. Iya, efeknya negatif ke situ. Itu pernah coba diusir gak atau gimana gitu? Nah, akhirnya si mertua gua ini dia punya kenalan orang pinter juga. Akhirnya coba diusir, dipindahkan ke satu batu di belakang rumah gitu. Ada batu besar. Oh iya. Akhirnya pindah tuh. Ke situ. Jadi Tapi posisi batunya masih ada di belakang rumah itu juga. Masih itu batunya batu alam gitu lah, batu besar gitu. ya Jadi gitu. rumah mertua gua ini di Bandung tuh di daerah, kalau lu tahu, Cicahem ke atas. Jadi kayak bukit lah, bukit perbukitan. iya yang ke atas gitu daerahnya tuh. Perbukitan. Gitu sih. Terus setelah itu kayak ada nggak diceritain ke mertua lo soal kalau bini lo anaknya habis kesurupan di rumah gitu? Enggak sih. Enggak Kalau ke mertua takutnya dia malah jadi parno ya. Karena dia udah cerita soal kesurupan. Masih ada cerita lagi nggak nih Mas di Masih rumah ada yang sama? beberapa di rumah Oke, yang sama. gimana tuh? Bini gua nih lagi masak di dapur. Di dapur sama ada iparnya. Dia lagi masak-masak gitu, tiba-tiba si mangkok apa gelas gua lupa, itu benar-benar geser ya. Geser sendiri. Geser sendiri. Ya. Dan nggak jauh dari situ, menjelang maghrib dari situ, tiba-tiba ada suara cewek ketawa kayak film-film horor gitu, film Susana tuh kan. Iya, tahu. Yang apa suaranya melengking gitu, maghrib gitu. Kuntilanak. Iya sih kayaknya, gue nggak tahu. Itu yang denger siapa? Lo? Gua sama bini gua. Oh. Jadi di belakang rumah bini gua ini itu kayak cuman sungai terus kayak kebun gitu, Emang tipe-tipe rumah yang sendiri-sendiri gitu? Maksudnya nggak dempet sama tetangga-tetangga gitu? Dempet sama tetangga, cuman di bagian belakangnya ini udah kayak kebun, ada sungai. Iya. Oh. Emang sih menjelang maghrib. Iya. Katanya, kata orang tua kan. Ya nggak boleh main keluar. Pamali. Berarti emang rumahnya mertuanya Mas Eka itu kayak emang ada mistis. Emang mistis. Emang kawasan itu emang Kawasan deh. sebelum dijadiin perumahan ini
emang kawasan mistis sih terkenalnya. Jadi emang sebelum apa dibangun emang udah serem gitu daerahnya. Iya. Oh, oke. Kayak episode sebelumnya ada daerah. Iya. Gue yang cerita kan. Iya, Oh iya. Jangan-jangan Jawa Barat tuh banyak kayak cerita-cerita daerah-daerah yang Banyak pasti. Banyak sih pasti. Salah satunya nih. Iya. Oh ini pengalaman satu lagi yang gua alami sama bini gua juga. Masih di rumah yang sama. Enggak, ini di rumah saudara gua di Bandung di Jalan Ternate. Kasian banget bininya ya, mengalami itu terus. Iya. Saya yang bingung nih. Di Bandung, di Jalan Ternate. Di Bandung Jalan Ternate. Oke. Kota tuh ya? Kota. Sayap Riau, Jalan Riau. Oh, oke. Di situ kan tahu sendiri kan, maksudnya kayak masih banyak bangunan-bangunan kolonial. Iya, betul. Nah, satu hari gua ke rumah saudara gua ini. Saudara guanya lagi pada cabut keluar. Jadi posisi cuma gua berdua sama bini gua. Itu bulan puasa juga, Ra. Nah, kalau yang di rumah di Jalan Ternate ini itu kejadian jam 11, jam 12 malam lah. Dan tahu kenapa pas kejadian rumah ini mati lampu, Ra. Aduh, hujan nggak? Hujannya bukan yang hujan deras tapi hujan yang iya, hujan tipis-tipis kan yang itu yang tipis-tipis. Yang bangsat tuh yang tipis. Betul. Emang kalau lagi hujan rintik-rintik. Iya. Karena kalau misalnya lagi rintik-rintik tiba-tiba mati lampu tuh justru lebih kita tuh nggak tahu berapa lama. Iya. Kayak kadang-kadang tuh mati lampunya nggak jelas gitu. Kalau misalnya hujan deras kan karena bisa jadi jeblok tuh. Atau posisi mati lampu kan jam 11 dan 12 itu. Nah, lu belum tidur ya? Belum tidur, begitupun bini gue juga belum tidur. Nah, kita lagi duduk kayak di ruang tengah gitu, ada ruangannya nih seperempat ruangan inilah ya. Oke. Jadi cukup kecil ya, di tengah ini ada galon, ada pintu sama Belanda kan gitu kan? Iya, banyak. Nah, tiba-tiba bini gua udah mulai ketiduran, dia tiba-tiba bangun, Dra. Bangun yang ngagetin gua juga, ini kenapa gitu. Terus dia nggak mau lihat ke arah galon. Oke. Dan belum mau cerita tuh pas di situ. Dia diem aja, karena dia udah shock banget juga. masih mati lampu. Masih mati lampu, Bray. mungkin dia ngeliat sesuatu. Ya, itu dia ngelihat sosok nenek-nenek. Nenek-nenek rambutnya putih, kayak cuman nongkrong cuman diem doang di samping galon, ngeliatin bini gue yang lagi tiduran, gue duduk kan. Dia tidur di paha gue. Ke depan-depanan gitu ya, posisinya hadap-hadapannya. Iya, nah si galon depan gue nih. Dia begitu bangun, menjerit dia. Langsung kayak, iya shock aja gitu pas gue tanya dia nggak mau jawab. Akhirnya pas gue udah ajak keluar, ajak makan kemana gitu, baru mau nyerita. Dan ternyata dia lihat kayak ada sosok nenek-nenek di depan galon ngeliatin bini gua dengan creepy smile-nya dia yang senyum. matanya lempeng tapi senyumnya lebar gitu. Begitu, Bre. Tapi Mas Eke Mas Eke gak ngelihat. Enggak, bini gua doang. Tapi dia kalau tidur di situ gak? Apa? Tidur di situ gak? Enggak, akhirnya gua pindah ke rumah nyokap gua. Tapi kayak emang nyokap emang istri lo ini nggak sih kayak punya sensitivitas tinggi sama mistis-mistis gak sih? Iya, konon katanya karena dia punya punya genetik dari leluhurnya tuh. Emang banyak gitu yang sensitif kayak misalkan si tantenya. Jadi udah biasa lihat kayak gitu. Ditambah lagi kalau lagi datang bulan makin-makin tuh. Iya. Yang gue bingung itu kan pas dia lihat nenek-nenek itu kan. Iya. Ini gue duduk sama bini gue. Pintu depan dikunci sama saudara gue. Mau nggak mau gue muter pintu belakang yang mana itu gelap semua kan anjing. Asli. Terus gue mau nggak mau lewat pintu belakang yang lewat gang gitu kan. Anjing gue udah nunduk bawah aja nggak mau lihat kanan kiri anjing. Bini gue udah mewek gitu. Sejadi-jadinya mewek. Gimana? Mencoba tenang aja. Iya. Kok jadi bini udah jerit-jerit banget sih teriak-teriakan. Akhirnya gue pindah ke SPBU sambil ngisi bensin kan gue. Baru dia menyerita, aku tadi lihat nenek-nenek kayak gitu creepy smile ngeliatin dia. Deket galon. Tapi akhirnya nggak balik tuh ya ke rumah itu? Masih ini juga sih, masih
ada beberapa kali ke sana juga. Maksudnya setelah kejadian itu lama. Karena kan rumah saudara gue juga. Oke, akhirnya udah tinggalin aja tuh rumah. Padahal waktu itu pas masih hujan ya, pas lu keluar. Hujan itu, masih hujan yang awet Tapi gitu. kayak mending keluar sih cuy kalau lagi Tengah malam lah kan. kayak mending nyari tempat yang masih buka 24 jam. Terus ada lagi yang mas cerita lu yang seru-seru dan mistis-mistis. Oh, di Jakarta di kosan lama gua. Oh ada tuh. Jadi gua balik dari kantor kan. Balik kosan. Ntar lu kos daerah mana nih? Jakarta mana? Ampera, Jakarta Selatan. Oh oke. Terus. Gue balik dari Dharma Wangsa ke kosan gua kan. Kamar gua sama bini gua ini di atas. Jadi otomatis kalau misalkan gua datang bawa mobil tuh kelihatan dari jendela. Oh gua sendiri, oh gua sama siapa gitu kelihatan. Nah yang dia lihat gua nih nggak sendiri. Ada yang nemenin dalam Di mobil. samping gua ada baju putih. Yang mana? Di mobil gua. Ini posisinya jam berapa mas? Aduh gua lupa sih kayak berkantor malam lah. jam 10-an kayaknya. Oh masih sebulan ya. Oke terus. Kamu pulang sama siapa? Ya sendiri saya. Agak tertuduh juga nih. Sama siapa lagi? Nah tadi yang di samping kamu itu siapa cewek? Ada cewek. Wah. Salah lihat kali lu. Kirain bercanda lagi nih. Iya. Ternyata dia emang lihat gitu. Tapi lu nggak ngerasain apa-apa mas? Enggak sih, Ra. Tapi bisa jadi itu kalau yang nempel-nempel di dalam mobil atau kendaraan tuh dia kayak ngikut dari tempat sebelumnya. Iya. Mungkin suka kali ngikutin Iya. numpang. Iya. Atau numpang balik kali ya atau gimana gitu. Nggak ada ongkos kali ya. Iya, bisa Iya, jadi. bener. Yoi. Oke, ada lagi nggak mas? Tadi kan cerita Jakarta ya. Di Jakarta ada, terus ada cerita-cerita serem lainnya nggak nih? Rumah Ternate kan tadi ya. Mungkin kita coba balik lagi ke rumah yang di Jalan Ternate itu ya. Flashback. Karena kan tiba-tiba tuh kejadiannya. Iya, dan gue belum cerita sama teman-teman gue di sana juga gitu, sama saudara-saudara gue. Iya. Dan ternyata dikonfirmasi bahwa di situ tuh emang ada penunggu nenek-nenek itu. Oh, itu sama yang punya rumah tuh mengkonfirmasi. Iya. Oh, jadi emang Jadi mengalami kejadian-kejadian yang sama. jadi Iya. emang ada. Banyak banget sih di rumah Ternate itu. Biasanya kayak ada cerita dari saudara-saudara lainnya nggak? Yang merasakan langsung di rumah Ternate itu? Oh, saudara gue pernah lihat. Jadi kayak di ruang tengah. Terus ada gimana ya? Gue bayangin ya. Di ruang tengah nih ya. Ini ada pintu dari luar. Ini pintu ke kamar. Ini pintu yang ke belakang. Si saudara gua ini lagi di belakang sini. Di belakang. Di belakang situ. Itu kejadiannya sebelum maghrib. Nah dia lihat kayak ada sosok yang jalan tapi nggak jalan. Jadi kayak cuman kayak ngelayang gitu, Ra. Tapi si kainnya tuh nempel di ini. Nempel di tanah, panjang gitu. Iya, tahu. Pas dilihat lagi udah nggak ada gitu. Ngilang. Tiba-tiba melayang jalan. Kain, iya. Tapi udah terbiasa mas ada sosok-sosok gitu di rumah itu. Maksudnya kayak semua orang dalam rumah itu bisa aja merasakan. Iya, rata-rata udah mengalami semua sih. Wah. Apalagi yang si sosok nenek ini. Karena dia emang penunggunya ya. Dan dia tuh sebenarnya si sosok nenek ini kita sebutnya Nyi Bongkok kalau di sana. Oh, Nyi Bongkok. Wah, jangan Karena disebut. Jangan disebut ya. Ntar datang Nyi Bongkoknya. Tadi lu juga nyebut Kunti. Udah banyak di sini sebenarnya. Nyi Bongkok aja udah nggak apa-apa, Nyi Bongkok. Iya, dan Karena emang bentuknya bongkok. Iya, bongkok dia emang kayak udah sepuh banget gitu. Sepuh ya. Nah, sebenarnya si Nyi Bongkok ini nggak pernah ganggu. Cuma nampakin doang. Cuma dia pengen nunjukin, oh gue eksistensi gue nih. Oh, ada di sini. Gue ada gitu. Selebihnya dia kayak cuman Jalan aja. iya jalan-jalan terus kayak malam-malam nih tiba-tiba ada surat nyapu padahal nggak ada yang nyapu dalam rumah. Dan kata orang yang bisa lihat yaitu Nyi Bongkok itu. Lagi nyapu. Jadi si Nyi Bongkok ini dia nggak suka kalau misalkan rumah kosong kotor berantakan. Oh, iya. Dia ngebersihin tuh rumah ini tapi ya sebenarnya. Beneran ngebersihin apa cuman suara-suara doang? Suara-suara doang lah Kayak pasti. membersihkan tapi secara ini kali Iya. goib. Secara goib. Iya. Kelihatannya mah berantakannya ya masih. Iya.
Berarti tanda harus diberesin. Iya. Pernah dicoba buat diinin nggak, Mas, kayak dikeluarin atau kayak diusir kayak tadi gitu, kayak di rumah mertua lo? Pernah, cuman dia tuh emang udah tempatnya di situ. Versi dia udah ratusan tahun di situ dia. Emang dari sebelum ada bangunan itu di situ, si nenek ini emang udah hidup di situ. Masa kita usir pendatang baru, ketemu usir enak aja. Segan kan kita juga. Segan lah, sepuh lagi kan. Oh, ada satu lagi. Oke, apa tuh? Pengalaman bini gua. Tuh kan bini lagi, kasihan bini. Karena emang sensitif, Bener, kan? emang sensitif. Si bini gua, gua kan sempet gawe di salah satu bank. Tugasnya di Pangalengan. Nah, pas dia mau istirahat ada mes gitu kan. Nah, dia lagi tidur, terus tiba-tiba ada sosok sholat. Tapi yang bini gua lihat, yang sholat ini pakai mukena bini gua. Males banget nih gua udah sholat. Iya. Males banget nih. Terus. Jadi bini gua kayak cuman sambil tidur tuh lihat-lihat tipis. Matanya juga agak buram-buram gitu. Iya. Karena baru bangun tidur. Sama-sama. Dan si gerakan sholatnya pun agak aneh. Maksudnya kayak berdirinya lama banget gitu. Terus pas dikonfirmasi ke teman yang lain emang nggak ada yang make. Si mukena itu emang nggak tahu. Cuma dia doang. Iya. Yang lihat. Tapi paling males kalau udah ada setan atau hantu lah ya yang bisa sholat dan ibadah gitu loh. Pas kita sholat ngikut di belakang. Iya, gitu. yang kayak cerita-cerita banyak. Oh, sebenarnya yang cerita kesurupan ini yang kemarin bulan puasa itu tuh balik lagi kesurupan nih. Itu sebenarnya cerita kedua. Jauh sebelum itu gue pernah, jadi gue lagi. Berarti posisinya di rumah mertua lo ya? Enggak, ini beda. Ini di hotel. Oke. Gue lagi di hotel sama bini gue. Dia udah tidur pules. Gue kayak masih main handphone. Terus tiba-tiba dia bangun, Ra. Bangun tuh kayak cuman bangun terus posisinya gini. Ini gue di sini kan. Dia liat gue melotot doang kayaknya. Kosong gitu. Kosong, nggak ada ngomong, nggak ada kayak yang di rumah mertua gue itu. Terus. Saya gue diemin aja, gue belum tahu juga caranya buat mengatasi itu. Jangan-jangan itu kesurupan juga ya? Iya. Tapi lama nggak? Itu nggak lebih lama dari yang di rumah mertua. Dari rumah mertua. Lu punya istri yang agak sensitif dan beberapa kali ada kejadian sering kesurupan. Kayak lu harus punya persiapan dan bekal gitu loh, Mas. Kalau one day dia kesurupan lagi. Tapi tadi udah. Iya. Sejauh ini bekal saya Al-Fatihah sama pijit jempol lagi. Itu bisa dipraktekkan tuh. Siapa tahu kan. Gitu. Iya. Kejadian lain bingung lagi ntar gimana caranya. Tapi jadi terbiasa. Dan untungnya gue udah sempet nonton konten horor gitu yang ada bahas itu. Kalau misalkan kesurupan, Fatihah, lalala gitu. Gue coba bekerja juga. Bekerja, working. Sama ini gue pernah nih, tapi ini mah pengalaman pendek sih ya. Gue lagi balik ke Bandung kan pakai mobil. Sendiri? Sama bini gue di samping. Terus dia pas di daerah Cipularang situ lah, arah Bandung. Bini gue nih tiba-tiba kanan tangannya tuh kayak ada yang dari belakang gitu, megang. Iya, dan itu dingin banget katanya. Di mobil? Di mobil. Wah, berarti sosok Buti yang tadi tuh. Yang mana nih, Bang? Coba harus dibersihin dulu mobilnya. Iya sih, iya bener. Yang tadi yang katanya Putih pulang ke kosan lo itu. Iya. Bisa jadi sih. Iya kan, coba dibersihin dulu sih, mandi kembang gitu. Pernah lagi nih gue kan? Korek-korek baru teringat semua nih ceritanya. Di kosan gue lama tuh yang di Ampera. Yang dia lihat gue di mobil sama sosok. Ini lebih epic lagi sih. Si sosoknya di dalam kosan, Ra. Di dalam kosannya lo? Di dalam kamar kosan. Itu cewek? Cewek. Berarti dia ngikut masuk dong? Nah itu iya kayaknya sih. Gimana ceritanya? Jadi posisinya gue lagi mandi itu. Mandi malam. Bini gue lagi kayak cuman main handphone gitu, tiduran kan. Tiba-tiba ini ada sosok cewek yang dia bilang sih, yang dia inget cewek. Rambutnya nggak begitu panjang, cuman ini gaunnya panjang banget. Oh iya. Oke. Nah dia tiba-tiba ada, terus
jalan keluar ke pintu nembus gitu. Nembus. Itu jelas banget dilihat sama Jelas banget kalau menurut versi bini gue ya. Iya. Bukan yang cuman apa transparan gitu Iya, enggak, iya. emang kayak solid gitu, cuman nembus. Solid. Iya. Iya. 3D. Kayak iya 3D. Cuma nembus terus bini lo gimana tuh waktu itu? Ya udah langsung ini aja nyetel apa? Murotal. Itu sih. Iya. Ini cukup nih. Ini cukup nih. Cukup dulu kali ya. Cukup dulu kali ya. Iya, cukup dulu Thank ya. you Kan di banget part 2. Thank you banget Mas Eka udah hadir di Sri Sama-sama Sri ya, Ra. Jangan lupa itu mobilnya bersihin. Iya. Oh. Enggak sih itu cek. Ntar ada yang nempel. Di Rukia ya mobilnya. Iya, mobilnya di Mandi Kembang mungkin bareng sama orangnya. Siapa tahu nempelnya nempelnya di mobil. Maksudnya di Mas Eka. Siapa tahu kalau teman-teman Indigo di rumah yang lagi nonton, Mas Eka kelihatan nggak ada sosok di belakangnya? Iya. Iya nih tolong nih. Aduh, Tolong ya tulis di kolom Siapa tahu. komentar. Takutnya ada yang nempel gitu kan. Oke. Udah Makasih ya. Mas Eka ceritanya. Tadi ada satu tips yang mungkin bisa diingat sama teman-teman di rumah tuh, kalau ngelihat ada teman kesurupan, bacain Al-Fatihah 3 kali sama pecah jempolnya. Jempol kaki apa jempol tangan nih? Jempol kaki. Jempol kaki, kanan apa kiri? Aduh. Pokoknya Lupa. jempol kaki Oh, jempol lah. kaki ya. Jempol Kalau kaki pakai lah. sepatu harus support dulu tuh. Itu sebuah tips and trick, oke? Sekian dari kita di Street Journalism. Tunggu di episode-episode berikutnya. Tetap di Kismis. Iya. Tetap di Kismis guys. Jangan lupa subscribe Subscribe, comment, and likes. and share. And share. Dadah. Dadah.